Ini adalah keputusan yang dia buat setelah transfer sesaat dari pikirannya. Identitas Ashura, Mei Gongxi seharusnya tidak tahu. Dan pada saat itu, aku benar-benar berbeda dariku yang sekarang. Dan jika kamu ingin dekat dengan Mei Gongxi, tentu saja tidak pantas menggunakan identitas Ashura. Itu hanya untuk melindunginya secara diam-diam dan mengambil tindakan pada saat yang kritis. Namun, untuk Tang San, wajar jika dia ingin bersamanya sepanjang waktu, jadi dia membuat beberapa perubahan pada rencananya dalam sekejap. Manusia dengan dua garis keturunan pada saat yang sama. Mengapa aku belum pernah mendengar tentang mereka? Mei Gongxi menyipitkan matanya sedikit, dan matanya berkedip-kedip dengan dingin. Tentu saja dia bisa melihat bahwa Tang San telah menggunakan dua kemampuan sebelumnya, salah satunya adalah Feng Gang, yang merupakan Feng Gang yang sama dengan harimau bersayap. Yang lainnya adalah kemampuan untuk mengendalikan tanaman. Garis keturunan ganda, tidak jarang di antara monster dan roh memiliki garis keturunan ganda, tapi itu sangat jarang. Umumnya, hanya mungkin kedua orang tua memiliki garis keturunan yang berbeda dan tidak berasal dari ras yang sama. Tetapi umumnya garis keturunan ganda semacam ini akan relatif lemah, tidak sekuat darah murni. Juga dikenal sebagai klan iblis berdarah campuran atau klan monster berdarah campuran, mereka tidak dianggap serius. Sangat sulit bagi monster dan roh seperti itu untuk menembus tingkat-tingkat ke-6, dan terlebih lagi bagi mereka yang telah menembus tingkat dewa. Sudut mulut Tang San berkedut, barusan untuk menyelamatkan nyawanya, dia tidak peduli menyembunyikan kekuatannya. Aku tidak menggunakan Leopard Flash karena aku takut identitas Asuraku akan terungkap. Aku punya dua garis keturunan. Saat dia berbicara, dia mengangkat tangan kanannya. Di telapak tangannya, pola cahaya oranye melonjak, menunjukkan merek tingkat oranye dari organisasi penebusan. Ketika Mei Gongxi bersedia berbicara dengannya, Tang San tahu bahwa dia tidak akan diserang olehnya lagi, dan dia tidak perlu mengekspos terlalu banyak kemampuan. Identitas keselamatan adalah cara terbaik untuk mempertahankan hidup. Tingkat oranye. Benar saja, setelah melihat merek level oranye, Mei Gongxi jelas sedikit rileks, dan bulu merak di tangannya juga perlahan turun. Apakah kamu mengatur serangan ini? Apa tujuannya? Mei Gongxi bertanya dengan ringan. Tang San berkata, tujuannya adalah untuk mengusir harimau dan menelan serigala, dan menuai keuntungan dari nelayan. Dia sengaja membuat sikapnya lebih hormat. Apakah kamu tahu siapa aku? Mei Gongxi berkata dengan ringan. Dan pada saat ini, pupil Tang San tiba-tiba menyusut, hampir tanpa ragu-ragu, tangannya tiba-tiba menamparkan di depannya, geng angin meledak, mendorong tubuhnya seperti bola meriam dan terlempar ke belakang. Dia tahu bahwa dia dalam masalah. Jelas, identitas penebusan tingkat biru Mei Gongxi adalah rahasia besar dalam organisasi, dan itu bukan sesuatu yang dia, seorang penebus tingkat oranye, dapat mengetahuinya. Dia awalnya ingin menjelaskan dengan cepat, tetapi siapa yang tahu bahwa Mei Gongxi tidak memberinya kesempatan untuk menjelaskan sama sekali, jadi dia segera menembak. Geng angin hancur, Tang San sepertinya melihat seekor merak besar diam-diam menyebarkan bulu ekornya di depannya, segala sesuatu di sekitarnya menjadi stagnan, dan semua ruang tampak berlapis pada saat ini, membuatnya tidak dapat merasakan perbedaan antara kenyataan dan fantasi. Ruang padat yang tak terhitung jumlahnya memotong ke arahnya dengan aura tajam yang tak tertandingi. Tang San membuka mulutnya, kepahitan di mulutnya tak terlukiskan. Tidak ada keraguan bahwa Mei Gongxi memiliki niat untuk membunuhnya. Pukulan ini, dengan kekuatannya saat ini, tidak bisa dihentikan sama sekali. Dia benar-benar ingin mengatakan kepada Mei Gongxi, sayang, tahukah kamu bahwa kamu sedang membunuh suamimu? Dia bahkan tidak berpikir bahwa kesadaran spiritual yang selalu dia hargai dan persiapkan untuk digunakan ketika nona muda Mei membutuhkan penyelamatan di masa depan harus digunakan untuk menyelamatkan hidupnya saat ini. Jika kamu tidak membutuhkannya, akan sangat menyenangkan untuk mati di tangan istrimu sendiri. Ketika kehidupan seperti ini dipertaruhkan, tidak ada ruang untuk ragu-ragu, mata Tang San menyala dalam sekejap, dan kecemerlangan aneh mekar di matanya. Itu adalah sentuhan emas lembut, dan emas aneh itu berkilauan dengan lingkaran cahaya yang redup. Semua jenis kehidupan masa lalu menghantui pikirannya saat ini, dan matanya menjadi kosong dan penuh kehangatan. Menatap ruang berlapis yang mematikan, dia perlahan mengangkat tangan kanannya dan membuat gerakan menggenggam yang kosong. Tetapi pada saat ini, sepertinya ada sesuatu yang terasa, dan ruang yang mengalir benar-benar mandek untuk sementara waktu. Pada saat ini, sebuah suara ledakan tiba-tiba terdengar, kamu menunjukkan belas kasihan. Tindakan menggenggam kosong Tang San dan ruang yang diperas oleh lapisan berhenti hampir bersamaan. Segera setelah itu, nyala api yang menyala-nyala telah diperas secara paksa, dan nyala api yang menyala-nyala naik, menyapu tubuh Tang San, melindunginya di dalam. Lingkaran biru berlapis memudar seperti air pasang, memperlihatkan sosok Mei Gongxi. Tetapi pada saat ini, ada sedikit kebingungan di matanya, dan sedikit kecemerlangan yang aneh. Zhang Haoxuan berdiri di depan Tang San, terengah-engah. Hanya sedikit, hanya sedikit. Jika dia datang selangkah terlambat, aku takut muridnya yang berharga, anak yang memiliki harapan besar di hatinya, akan dicabik-cabik oleh bangsanya sendiri. Mei Gongxi itu menatap Zhang Haoxuan. Jangan salah paham, itu milikmu. Dia adalah muridku, Zhang Haoxuan menjelaskan dengan tergesa-gesa. Mei Gongxi sedikit mengernyit, dan kebingungan di matanya menghilang, dia berkata dengan lemah, apakah tingkat kerahasiaanku diketahui olehnya? Meskipun dia adalah muridmu, pikiran Zhang Haoxuan berubah, dan dia segera mengerti bahwa Tang San seharusnya mengungkapkan identitas penebusan tingkat oranye di depan Mei Gongxi.
Dan untuk menunjukkan identitas penebusan kepada putra yang cantik tidak diragukan lagi mengetahui bahwa putra yang cantik juga merupakan penebusan. Ini masalahku. Dia satu-satunya muridku, dan aku memiliki harapan besar untuknya, jadi aku akan memberitahunya beberapa rahasia. Dia pernah bertemu denganmu di akademi sebelumnya, dan aku mengatakan kepadanya bahwa aku khawatir akan ada konflik antara kamu. Aku akan menerima hukuman dari organisasi. Akademi. Dia juga di Akademi Carry. Mata Mei Gongxi berkedip, tapi kali ini tidak ada aura pembunuh. Zhang Haoxuan buru-buru mengangguk untuk memberi salam, menarik Tang San keluar dari belakangnya. Cahaya keemasan di mata Tang San kini telah menghilang, dan punggungnya juga dingin, tertutup keringat dingin. Sedikit saja, pada saat itu, kesadarannya hampir meledak. Saat dia mendengar suara Zhang Haoxuan, dia benar-benar mulai menahan kesadarannya, jika tidak maka akan terlambat. Karena Zhang Haoxuan menghentikannya, bahkan jika dia benar-benar terkena kekuatan luar angkasa Mei Gongxi, selama dia tidak mati dengan kejam di tempat, dia masih bisa memulihkan kekuatan luar angkasa. Dengan guru di sini, tidak ada masalah untuk menyelamatkan nyawanya sendiri. Apa yang membuatnya sedikit aneh adalah bahwa penarikan kekuatan luar angkasa Mei Gongxi tampaknya telah dimulai sebelum suara Zhang Haoxuan muncul. Dan setelah gurunya membuat suara, Mei Gongxi benar-benar bubar, tetapi pertama kali dia mendapatkan kembali kekuatannya, itu masih sebelumnya. Lepaskan topengmu dan biarkan nona muda Mei melihatnya. Zhang Haoxuan menamparkan bagian belakang kepala Tang San. Sungguh mengkhawatirkan anak ini, jika kamu datang selangkah lebih lambat, konsekuensinya tidak terbayangkan. Tang San merasa tidak berdaya, aku adalah Raja Dewa, kamu benar-benar memukul kepala Raja Dewa. Dia melepas topeng di wajahnya, mengungkapkan warna aslinya. Ketika Mei Gongxi melihatnya, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak tertegun dan berkedip. Pada saat ini, dia tidak tampak begitu dingin lagi. Itu kamu. Petik 2. Batuk, ini aku. Tang San mengangguk dan berkata sambil tersenyum masam. Mei Gongxi menatapnya, lalu ke Zhang Haoxuan. Kemudian berjalan menuju 2 harimau bersayap 8 lengkap. Berjalan ke satu ujung, dia mengangkat tangannya dan menamparkan dahi harimau bersayap. Tiba-tiba, kekuatan spasial yang luar biasa beriak. Samar-samar, Tang San dapat melihat bahwa ada pusaran spasial di telapak tangan putra yang cantik. Kekuatan ruang di harimau bersayap itu begitu ditarik olehnya. Detik berikutnya, harimau bersayap tingkat 8 jatuh dengan lembut, tetapi masih memiliki napas yang lemah. Tidak mati. Ujung yang lain melakukan hal yang sama. Kemudian kedua harimau bersayap tingkat 8 itu dimasukkan ke dalam tas penyimpanannya oleh Mei Gongxi itu. Kemudian dia memandang Zhang Haoxuan dan berkata, ini bukan contoh. Ya, Zhang Haoxuan membungkuk hormat padanya. Mei Gongxi melirik Tang San, lalu sosoknya berkedip dan menghilang di kedalaman hutan. Mata Tang San selalu tertuju padanya, sampai sosoknya menghilang. Oh, ada rasa sakit di bagian belakang kepalanya, dan Tang San terhuyung-huyung. Guru, mengapa kamu memukulku lagi? Dia menyeringai kesakitan. Apakah kamu ingin mati? Apakah kamu tahu betapa pentingnya dia bagi organisasi? Bagaimana kamu bisa menunjukkan identitasmu di depannya? Bahkan Siru tidak tahu identitasnya. Di seluruh kota Carry, aku satu-satunya di organisasi yang tahu. Tang San berkata dengan senyum masam, pada saat itu, apakah menurutmu dia tidak akan membunuhku jika aku tidak mengungkapkan identitasku? Dengarkan penjelasanku dulu. Saat ini, dia menceritakan situasi di mana dia mengikuti harimau tingkat 8 berkepala 4. Dalam hal ini, bahkan Tang San, Raja Dewa dari kehidupan sebelumnya, tidak dapat menilai bahwa Mei Gongxi akan pergi dan kembali sebelum dia melihat tanda di dahi harimau bersayap. Setelah mendengarkan penjelasannya, ekspresi Zhang Haoxuan meningkat pesat. Apakah kamu sengaja menggunakan dua identitas untuk muncul di depannya? Zhang Haoxuan bertanya tiba-tiba. Mampu menjadi kepala sekolah dari organisasi penebusan kota Carry, dia secara alami sangat halus. Tang San menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak. Ini ide sementara. Selain itu, dia melihat penampilan asliku. Sebagai identitas Ashura, lebih mudah untuk bertindak diam-diam di masa depan. Dia tidak akan memberitahu Zhang Haoxuan, menggunakan dua identitas, yaitu untuk memungkinkan identitas Ashura lebih baik dalam melindungi Mei Gongxi secara diam-diam. Hanya sebagai identitas Ashura dia dapat menggunakan kemampuannya dengan tidak bermoral di depan Mei Gongxi. Namun, tubuh asli ini sekarang telah mengekspos dua garis keturunan Feng Gang dan Kaisar Perak Biru, dan kedua garis keturunan ini tidak dapat digunakan pada Ashura di masa depan. Di masa depan, kamu harus berhati-hati di depannya. Dia sangat penting bagi organisasi. Dengan kecerdasanmu, aku yakin kamu dapat melihat pentingnya dia, kata Zhang Haoxuan. Tang San mengangguk, tentu saja dia melihatnya. Karena Mei Gongxi dapat menggunakan kemampuan kuat dari Raja Iblis Merak dan benar-benar membangkitkan garis keturunan tingkat pertamanya, statusnya sebagai penebusan tingkat biru sangat berharga. Ini juga merupakan garis keturunan tingkat pertama, mari kita lihat betapa borosnya Dubai. Tanpa kedatangan Tang San, Dubai saat ini masih bermasalah di tingkat ketiga. Namun, Mei Gongxi yang baru berusia 13 tahun, sudah berada di peringkat ke-7 dan memiliki kekuatan tempur peringkat ke-9. Keberadaan seperti itu harus unik di seluruh organisasi penebusan. Aku harap kamu dapat tumbuh dengan cepat. Di hatiku, peranmu dalam organisasi bahkan lebih besar daripada dia. Apa yang bisa dia lakukan hanya di kota Carry. Dan apa yang dapat kamu lakukan adalah membuat seluruh umat manusia mendapat manfaat. Guru, kamu benar-benar berwawasan luas. Tang San diam-diam berkata dalam hatinya,
tetapi di permukaan dia hanya mengangguk, menunjukkan pandangan yang diajarkan dengan rendah hati. Ayo pergi, sudah waktunya untuk kembali, kata Zhang Haoxuan dengan marah. Tang San berkata, Guru, apakah Raja Harimau tingkat 9 di sini bersamamu? Petik 2. Zhang Haoxuan meliriknya, terkadang menjadi terlalu pintar bukanlah hal yang baik. Tang San tersenyum dan berkata, aku muridmu. Aku membuat rencana kali ini. Aku harus mendapatkan bagian dari panen, kan? Sudahkah kamu memusnahkan harimau? Zhang Haoxuan menggelengkan kepalanya dan berkata, menghancurkan ras itu berbahaya. Aku baru saja memburu sebagian darinya. Ketika pudel emas itu jauh, Zhang Haoxuan yang muncul di depan Raja Harimau bersayap. Di hadapan Raja Harimau yang terluka parah, tidak ada yang perlu dikatakan, dan masalahnya diselesaikan secara langsung. Dan harimau bersayap tingkat ke-7 lainnya secara alami bukan lawannya. Terutama setelah dikejutkan oleh garis keturunan emas, itu tidak bisa lebih mudah untuk dihadapi. Bukankah itu karena perangkat penyimpanannya tidak muat? Tang San menatapnya dengan bingung. Dia tidak percaya bahwa manusia akan memiliki emosi yang menyakitkan terhadap monster dan monster beast. Ras-ras ini benar-benar terlalu jahat bagi manusia. Zhang Haoxuan mengangkat tangannya, Tang San mengecilkan lehernya, menyeringai padanya. Zhang Haoxuan berkata, sulit untuk berurusan dengan terlalu banyak. Kalau tidak, mudah untuk pamer. Setelah aku kembali, kamu akan pergi ke kota lain untuk berjalan-jalan, dan kemudian aku secara bertahap dapat menyadarinya. Kami tidak bisa tanpamu. Meskipun harimau bersayap belum dimusnahkan kali ini, ia hampir kehilangan semua keberadaan di atas urutan ke-8, dan tidak mudah untuk pulih dalam waktu singkat. Kamu tidak dapat memilih tempat ini lagi lain kali kamu berlatih. Setelah Zhang Haoxuan menyatukan Tang San dan Wu Bingji, mereka kembali ke Akademi Penebusan. Panen kali ini tidak bisa lagi dikatakan hebat. Yang paling mengejutkan Tang San adalah ki dan darah yang berasal dari harimau tingkat 9. Meskipun Zhang Haoxuan membunuhnya, dia membiarkan Tang San menelannya saat darahnya masih hangat. Kekuatan garis keturunan Raja Harimau Orde ke-9 sangat kuat, mendorong Suantian Gong dari Tang San ke puncak-puncak Orde ke-6. Jika dia mau, ada kemungkinan menembus urutan ke-7 sekarang. Satu-satunya pertanyaan adalah apakah tubuhnya saat ini dapat menahan kekuatan urutan ke-7. Tang San memilih untuk menekannya dengan paksa, memusatkan kekuatan garis keturunan yang besar di tubuhnya, tidak terburu-buru untuk menerobos. Betapa pentingnya meletakkan dasar yang kokoh, sebagai mantan raja para dewa, dia tidak dapat memahaminya. Setelah melihat kekuatan luar biasa Mei Gongzi, Tang San diliputi rasa sakit, dan sangat memahami betapa tidak memadainya kultivasinya sekarang. Panen kali ini juga cukup besar, dan itu juga memungkinkan dia untuk menunjukkan status penebusannya di depan Mei Gongzi. Setelah kembali, hanya perlu berkultivasi dengan baik dengan akumulasi. Cepat dan tingkatkan kekuatanmu sehingga kamu benar-benar dapat melindungi Mei Gongzi. Lagi pula, apa yang harus dia lakukan adalah besar. Ketika mereka kembali ke Akademi Penebusan, semuanya seperti biasa. Zhang Haoxuan meminta mereka untuk merahasiakan keuntungan mereka kali ini. Lagi pula, untuk siswa lain, keuntungan mereka kali ini terlalu besar. Dan ada juga manfaat yang dibawa oleh Zhang Haoxuan. Adapun pembagian manfaat, itu akan dibicarakan setelah wali kota selesai menjual barang curian. Meskipun dalam hal kekuatan, tim penebusan belum meningkat secara signifikan kali ini, manfaat yang diperoleh kali ini bahkan lebih besar, tidak peduli bagaimana mereka didistribusikan, mereka pasti akan lebih dari yang terakhir kali. Dengan uang, adalah wajar untuk mendapatkan hasil 2 kali lipat dengan setengah usaha saat berlatih. Tapi hati Tang San sudah melayang kembali ke Akademi Carry. Akademi Carry, Saudari Mei, kamu menyelamatkan kami semua, bagaimana kami bisa berbagi keuntungan ini denganmu? Itu semua harus menjadi milikmu. Tim Beauty and the Beast telah kembali. Harta rampasan sedang dibagi-bagi. Semua anggota tim memandang Mei Gongzi, tetapi mereka tidak bermaksud melakukan apapun. Trofi ini termasuk harimau tingkat 8 dan banyak mayat harimau tingkat 7. Secara alami, itu tidak termasuk 2 perintah ke-8 yang kemudian diambil oleh Mei Gongzi. Mei Gongzi menggelengkan kepalanya, aku ingin yang ke-8, kamu dapat membagi sisanya. Saat dia berkata, dia melangkah maju, mengambil tubuh harimau bersayap 8, dan berbalik. Melihatnya pergi, Song Junho tidak bisa menahan diri untuk tidak mengangkat tangannya untuk menutupi wajahnya. Kemudian dia melepaskannya, dan menamparkan dirinya sendiri dengan keras. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia tahu apa itu penyesalan. Ketika melihat mahkota emas merak di dahi Mei Gongzi dan bulu-bulu merak menikam, membunuh 4 harimau bersayap 8 dalam hitungan detik, sangat disayangkan ususnya berwarna biru. Putra mahkota emas, ini adalah satu-satunya putra mahkota emas dari generasi klan monster merak. Putra mahkota emas dengan potensi Kaisar Iblis. Apakah garis keturunan tingkat pertama benar-benar lebih kuat dari garis keturunan emas? Sebenarnya belum tentu. Meskipun garis keturunan emas adalah garis keturunan sekunder, kekuatan garis keturunan emas sangat stabil, selama itu adalah garis langsung dari garis keturunan emas, hampir semua memiliki kemampuan yang sangat kuat. Bakat darah emas pada dasarnya dapat dibangkitkan. Adapun garis keturunan tingkat pertama, setelah garis keturunan terbangun, kebanyakan dari mereka memiliki kemampuan yang mirip dengan garis keturunan tingkat kedua. Hanya yang terbaik di antara mereka yang benar-benar dapat membangkitkan kekuatan garis keturunan tingkat pertama. Tentu saja, dengan pengecualian beberapa pembuluh darah khusus tingkat pertama. Klan Iblis Merak adalah tipe garis keturunan tingkat pertama yang sangat khas. Klan Iblis Merak yang gagal membangkitkan mahkota emas,
Pada kenyataannya, garis keturunannya setara dengan kekuatan garis keturunan tingkat ketiga. Ini juga alasan mengapa Wang Yan dan beberapa bawahannya tidak menunjukkan kemampuan yang sangat kuat meskipun mereka adalah yang tingkat 8. Justru karena mahkota emas merak sulit untuk dibangkitkan, ketika mahkota emas keluarga merak terbangun, putra mahkota emas dengan mahkota emas merak, kekuatan darah akan sangat kuat. Di antara garis keturunan tingkat pertama, mereka semua adalah yang terbaik. Mantan Raja Iblis Merak pernah menduduki peringkat kelima di antara Kaisar Iblis. Bisa dibayangkan betapa kuatnya kekuatan darah asli dari ras monster merak. Dua keluarga peri dapat mencapai tingkat Kaisar Iblis besar, yaitu tingkat di atas tingkat ke-12, dan paling banyak ada 12. Mereka semua adalah makhluk yang berdiri di puncak Orde ke-12. 12 Kaisar dan Kaisar Iblis besar, yang memerintah bersama Istana Leluhur, mengelola seluruh benua peri melalui Istana Leluhur. Di Istana Leluhur saat ini, 7 dari 12 penguasa milik klan monster, dan 5 milik klan roh. Peringkat yang disebutkan di sini adalah peringkat gabungan dari 12 ahli hebat dari dua ras. Tidak hanya di sisi klan monster. Mei Gongzi membangunkan mahkota emas merak ketika dia baru berusia 13 tahun. Apa artinya ini? Bahkan jika dia memiliki darah manusia, itu tidak masalah. Peacock Demon Rache, pada generasi sebelumnya, hanya Peacock Demon King saat ini yang telah membangkitkan Peacock Golden Crown. Kalau tidak, itu tidak akan diatur ke tempat yang jauh seperti kota Kerry. Tanpa mengetahui apa yang salah dengan Raja Iblis Merak, dia masih tidak dapat mencapai ambang langkah ke-12. Jika tidak, begitu dia menjadi Kaisar Iblis Besar, klan Iblis Merak tidak akan lagi berada di posisinya saat ini. Masalah terbesar dari klan monster merak adalah kesulitan dalam membangkitkan mahkota emas merak. Tapi begitu terbangun, itu adalah pembangkit tenaga listrik utama. Bahkan Raja Iblis Merak dari tingkat ke-11 dapat menjadi penguasa kota utama, yang sepenuhnya memverifikasi pernyataan ini. Dikatakan bahwa Raja Iblis Merak tingkat ke-11 dapat bersaing dengan sebagian besar Kaisar Iblis. Di antara generasi berikutnya dari klan monster merak, diketahui bahwa ada kemungkinan untuk membangkitkan mahkota emas, dan Wang Yan adalah salah satunya. Ini juga menjadi alasan penting mengapa Song Junho memilih untuk membuat konsesi ketika menghadapi Wang Yan sebelumnya. Sebagai putra tertua dari Raja Iblis Merak, Wang Yan tidak diragukan lagi cenderung pada sumber daya keluarga. Dia telah menggunakan hampir semua harta surga dan bumi, dan bahkan menyiramnya dengan darah anggota keluarga untuk meningkatkan kekuatan garis keturunannya. Namun hingga saat ini, Wang Yan belum bisa sepenuhnya membangunkan Peacock Golden Crown. Siapa yang mengira bahwa Mei Gongzi, seorang manusia setengah iblis dari ras iblis merak yang bukan darah murni, akan membangunkan mahkota emas merak? Seberapa luar biasa ini. Tetapi Mei Gongzi membuktikan kepada mereka dengan kekuatannya bahwa ini benar. Dia adalah satu-satunya putra mahkota emas di antara klan iblis merak saat ini. Song Junho selalu mendambakannya, dan telah mendengar bahwa dia mungkin salah satu calon putra mahkota, jadi dia selalu baik padanya. Tetapi ketika dihadapkan pada sebuah pilihan, dia masih memilih Wang Yan yang lebih mungkin. Tapi lika-liku, yang agak memalukan. Selain itu, pada akhirnya, Mei Gongzi membunuh musuh yang kuat dan menyelamatkan semua orang. Mereka sekarang sepenuhnya mengerti mengapa Wang Yan dan ketidakhadiran mereka, tetapi Mei Gongzi masih utuh di kam. Menghadapi putra mahkota emas, siapa yang berani melakukan apapun padanya? Itu benar-benar mencari kematian. Klan monster darah tingkat pertama yang telah membangunkan mahkota emas, setelah mati, mahkota emas akan berubah menjadi gerbang ruang angkasa, dan langsung memindahkan Raja Iblis Merak ke sana. Ini adalah kemampuan alami dari klan Merak. Siapapun yang membunuh Mei Gongzi harus menghadapi Raja Iblis Merak yang marah, eksistensi yang sebanding dengan Raja Iblis. Belum lagi kekuatan Mei Gongzi sendiri juga sangat kuat, langsung membunuh 4 harimau bersayap tingkat 8. Karena itu, mereka bahkan mengubah gelar mereka. Anak laki-laki yang cantik menjadi saudara perempuan yang cantik. Kapten, apa yang harus aku lakukan? Xiong Yao memandang Song Junho. Song Junho telah pulih saat ini, dan sudut mulutnya berkedut, dan berkata, karena Mei Sister meminta kita untuk membagi, maka mari kita bagi. Jangan panggil aku Kapten lagi. Jika Mei Sister ada di sini, bagaimana bisa? Saya memiliki kualifikasi ini. Kapten tim adalah Mei Sister. Anggota tim lainnya mengangguk. Di dunia monster, kekuatan selalu didahulukan. Akademi Penebusan. Setelah makan malam, Tang San kembali ke kamarnya untuk beristirahat. Malam di luar sangat bagus, bulan cerah dan bintang-bintang langka hari ini. Dia awalnya ingin memanfaatkan malam itu untuk kembali ke Akademi Penebusan dan pergi ke harta kultivasinya sendiri. Tetapi kemudian, dia memutuskan untuk tinggal di akademi untuk menstabilkan kultivasinya. Bagian yang diserap dalam tubuh berasal dari kekuatan darah Raja Harimau bersayap tingkat 9, yang sedikit gelisah. Kekuatan garis keturunan monster itu jauh lebih murni daripada kekuatan monster itu, dan Raja Harimau bersayap tingkat 9 pada waktu itu telah mati, dan kekuatan garis keturunan juga telah jauh berkurang. Kalau tidak, Tang San, yang kurang dari peringkat ke-7, tidak bisa menyerapnya. Setelah disaring oleh Xuan Tiangong, bagian paling murni dari kekuatan garis keturunan dipertahankan. Diam-diam menjalankan Xuan Tiangong, terus memurnikan energi asing ini. Peringkat ke-9, yaitu peringkat terkuat di bawah peringkat dewa, meskipun harimau adalah monster, tidak mudah untuk mencapai peringkat ini. Agak sulit untuk menggerakkan energi tingkat tinggi seni surga misterius. Tapi sekarang tidak bisa sepenuhnya ditelan. Karena pondasinya kurang kuat, agak sulit bagi tubuh Tang San yang kurang berkembang untuk membawanya.
Setelah sepenuhnya mengoperasikan Suan Tiangong selama 9 minggu, keadaan tubuh berangsur-angsur stabil. Di antara 6 jejak, jejak Fenggang di bagian belakang bersinar dengan cahaya biru hijau yang kuat. Ini adalah puncak urutan ke-6, dan itu adalah tanda untuk dapat memasuki urutan ke-7 kapan saja. Tapi basis budidaya Tang San tidak menembus ke peringkat ke-7, dan dia tidak bisa menembus batas ini. Kontrol Tang San atas elemen angin juga menjadi semakin kuat. Dia secara bertahap menekan bagian yang tersisa dari kekuatan garis keturunan Raja Harimau Bersayap, menggunakan merek transformasi harimau angin sebagai daya tarik, dan mempertahankannya. Dalam benaknya, dia mengingat kekuatan kuat yang Nona Muda Mimi tunjukkan sebelumnya. Superposisi ruang, pemotongan ruang, penyempitan ruang. Dia hampir menguasai beberapa kemampuan paling orisinal dalam arti ruang yang mendalam. Meski belum mencapai tingkat yang lebih tinggi, namun masih jauh dari makna ruang yang sebenarnya. Tapi dia baru berusia 13 tahun. Dibandingkan dengan kehidupan sebelumnya, dia tampaknya lebih berbakat dalam kehidupan ini. Kekuatan garis keturunan seperti itu memang sangat kuat, tetapi Tang San tidak tahu untuk mendapatkannya. Dengan usia dan kondisi fisiknya saat ini, sulit untuk menembus peringkat ke-7. Garis keturunan peringkat pertama sudah memiliki mata rubah, dan jika dia berintegrasi ke peringkat pertama, tubuhnya tidak dapat dengan mudah menanggungnya. Pertimbangkan ini nanti. Baginya, itu adalah manfaat terbesar untuk terus meningkatkan Ling Qitianyan. Salah satunya adalah ciri-ciri mata rubah dapat membantunya lebih baik. Yang terpenting adalah meningkatkan kekuatan mental. Kekuatan mentalnya saat ini sebanding dengan Zhang Haoxuan. Dan semakin kuat kekuatan spiritualnya, semakin kondusif untuk pengembangan kesadarannya. Sedikit spiritualitas itu sangat mendasar. Setelah kesadarannya pulih ke tingkat tertentu, beberapa kemampuan dari kehidupan sebelumnya dapat diambil. Saat menghadapi ancaman fatal dari Nona Muda Mei hari itu, dia menginspirasi kesadaran spiritualnya dan merasa bahwa kesadaran spiritualnya jauh lebih stabil. Bahkan jika dia menggunakan indera keilahiannya sekali, sepertinya dia tidak akan benar-benar meruntuhkan indera kedewaan kecil yang dibawanya. Tang San tidak diragukan lagi sangat gembira dengan penemuan ini, yang berarti kesadarannya telah pulih sedikit. Meski belum banyak yang pulih, selama ada tren pemulihan bertahap, itu adalah pertanda yang cukup bagus. Stabilkan keadaanmu sendiri, tingkatkan kekuatan fisikmu, dan kemudian terus tingkatkan keadaanmu. Masuki tahap ke-7 lebih awal. Tingkat ke-7 adalah kategori tingkat tinggi. Setelah mencapai level tinggi, kemampuan yang bisa digunakan seseorang juga akan menjadi lebih kuat. Zhang Haoxuan telah meninggalkan kota akademi dan pergi ke kota lain untuk menjual hasil panen ini. Sebelum pergi, dia memberitahu Tang San bahwa ketika dia kembali, dia akan memberi Tang San sebagian besar sumber daya untuk berkultivasi, dan kemudian dia bisa pergi ke pelelangan terbaik di kota Keri untuk menemukan beberapa hal baik untuknya. Tentu saja, inilah mengapa Zhang Haoxuan tidak tahu bahwa toko akademi Keri Cholege telah membuka pintunya untuk Tang San. Pagi-pagi sekali, masih sebelum fajar, Tang San keluar dari kamar. Dia dan Dubai datang ke lereng bukit di luar akademi untuk berlatih mata setan ungu bersama. Xiao Tang, aku merasa kekuatan mentalku telah meningkat baru-baru ini. Kamu mengajariku mata setan ungu ini, itu sangat bagus. Kata Dubai kepada Tang San yang ada di sampingnya, menyerap energi ungu yang baru saja dia tarik ke matanya. Tang San tersenyum dan mengangguk, itu karena mata rubahmu memiliki dorongan kuat ke lautan roh. Temukan cara yang benar untuk menumbuhkan kekuatan spiritual. Keduanya saling melengkapi dan secara alami meningkat dengan cepat. Aku pikir menunggu untukmu. Setelah kekuatan mental benar-benar dicairkan, saatnya mata rubah untuk meningkatkan ke tahap berikutnya. Meskipun konsentrasi darah tidak mencukupi, efek positif dari kekuatan mental pada mata rubah masih sangat bagus. Selama kamu terus meningkatkan kekuatan spiritual, setidaknya tidak masalah untuk mengolah mata rubah ke peringkat ke-6. Petik 2. Bagaimana dengan urutan ke-7? Dubai buru-buru bertanya. Tang San berkata, kalau begitu aku tidak tahu. Kami harus menunggu sampai kamu mencapai peringkat ke-6. Peringkat ke-7 adalah ambang penting, dan evolusi dari peringkat menengah ke atas seharusnya sangat sulit untuk garis keturunan teratas sepertimu. Untuk meningkatkan ke peringkat ke-7, aku khawatir kamu membutuhkan konsentrasi garis keturunan yang lebih kuat, atau kekuatan mentalmu dapat mencapai tingkat yang jauh melebihi kultivasiku. Petik 2. Pengalaman sebelumnya telah membuat pemahaman Tang San tentang transformasi Dewa Iblis menjadi lebih mendalam. Dari perubahan Mei Gongxi, dia dapat melihat bahwa setelah kekuatan darah mencapai peringkat ke-7, akan ada perubahan kualitatif. Semakin tinggi tingkat garis keturunan, semakin jelas perubahan kualitatif ini. Sama seperti basis budidaya tingkat 8 dari pudel emas dapat membunuh begitu banyak harimau bersayap, dan bahkan sangat merusak Raja Harimau tingkat 9. Jika itu satu lawan satu dalam keadaan lengkap, ia bahkan memiliki kemungkinan membunuh Raja Harimau dengan sendirinya. Dan Mei Gongxi, yang memiliki tingkat garis keturunan yang lebih tinggi, menggunakan kekuatan tingkat ke-7 untuk membunuh 4 harimau tingkat 8 secara instan. Ini tidak diragukan lagi merupakan hasil dari perubahan kualitatif dalam garis keturunan. Urutan ke-7 harus menjadi ambang batas yang sulit untuk ditembus. Semakin tinggi tingkat terobosan garis keturunan, semakin sulit, tetapi kekuatan setelah terobosan juga akan lebih kuat. Dari sudut pandang ini, Wu Bingji telah mencapai transformasi esensi S tingkat 7. Pada kenyataannya, kekuatan garis keturunan terbatas, paling-paling hampir tidak garis keturunan tingkat ketiga. Perubahan waktu di Guli adalah urutan kedua, dan perubahan Jinpeng Cheng Zicheng juga harus mendekati tingkat urutan kedua.
Jin Pengbian sebenarnya adalah garis keturunan emas dalam arti tertentu, karena rok bersayap emas tidak memiliki cabang lain, tetapi sekarang kekuatan garis keturunan Cheng Zicheng belum menunjukkan karakteristik emas, dan aku tidak tahu apakah itu dapat menunjukkannya setelah ketujuh. Melangkah. Di antara kelimanya, yang paling sulit ditembus pasti mata rubah langit. Mata rubah langit Dubai adalah garis keturunan teratas, dan murni dari garis keturunan, itu masih di atas transformasi merak Mei Gongxi. Selain itu, konsentrasi garis keturunannya sendiri tidak tinggi, dan bahkan lebih sulit untuk ditingkatkan ke urutan ketujuh. Tanpa Tang San, dia mungkin bahkan tidak akan mampu menembus level penting dari tingkat keempat. Sangat sulit. Dubai tampak enggan. Tang San tersenyum dan berkata, kamu tidak memiliki hati manusia dan seekor gajah menelan ular. Apakah kamu lupa bahwa kamu bahkan tidak dapat menembus tingkat keempat sebelumnya? Juga, seperti kata pepatah, pasti ada jalan ke gunung. Pada saat itu, mungkin akan ada kesempatan. Tentu saja, dia berharap Dubai dapat terus meningkatkan transformasi Tianhu, dan dia pasti akan membantunya menemukan cara sebanyak mungkin. Karena hanya setelah Dubai meningkat, Tang San sendiri dapat terus meningkatkan Ling Qi Tianyan. Evolusi garis keturunannya sama sekali bukan masalah kultivasi, itu hanya bisa berevolusi dengan menyerap garis keturunan tingkat tinggi. Ini ditentukan oleh karakteristik garis keturunannya sendiri. Jika dia ingin menembus urutan ketujuh, dia bisa melakukannya sekarang, tetapi dia bergantung pada harimau angin untuk menerobos. Kekuatan garis keturunan yang ditinggalkan oleh Raja Harimau bersayap tingkat 9 dapat membantunya menerobos tanpa masalah. Salah satu alasan mengapa Tang San tidak memilih untuk membuat terobosan saat ini adalah karena kekuatan fisiknya masih kurang. Alasan lain adalah dia baru menyadarinya baru-baru ini, yaitu, evolusi yang dibawa oleh terobosan tingkat ketujuh dari transformasi iblis yang berbeda benar-benar berbeda. Meskipun situasinya berbeda dari manusia biasa, meskipun demikian, dia masih berharap untuk membuat terobosan dengan transformasi Dewa Iblis yang lebih kuat. Dia sekarang memiliki 6 jenis tanda transformasi Dewa Iblis di tubuhnya, dan dia dapat menggunakan 6 jenis kemampuan transformasi Dewa Iblis. Tang San bahkan memikirkannya, bagaimana jika keenam jejak itu menerobos bersama. Akan seperti apa nanti? Mungkin, setelah mengambil langkah ini, dia akan mampu menghasilkan perubahan kualitatif yang nyata. Jadi dia tidak terburu-buru sama sekali sekarang, dia terus mengumpulkan dan meletakkan fondasi yang kokoh, menunggu kesempatan untuk mengumpulkan banyak. Zhang Haoxuan mengatakan sebelumnya bahwa dia akan memberinya sebagian dari panen ini setelah dia menukarnya dengan uang, dan menggunakannya untuk pergi ke rumah lelang untuk membeli barang-barang yang cocok untuk budidaya. Apa yang dipikirkan Tang San dalam benaknya adalah, untuk membeli lebih banyak untuk mitra di sekitarnya, untuk membantu mereka meningkatkan kultivasi mereka sesegera mungkin. Ketika mereka meningkat, merek mereka sendiri akan meningkat. Sebisa mungkin, biarkan sebanyak mungkin Dewa Iblis menjadi jejak dan berevolusi ke puncak tingkat ke-6, dan kemudian membuat terobosan. Cobalah untuk melihat bagaimana garis keturunanmu akan berkembang ketika kamu mencapai peringkat ke-7. Pada saat yang sama, dia juga akan menggunakan waktu ini untuk terus mengembangkan kesadaran spiritualnya. Dilihat dari situasi yang menyebabkan kesadaran sebelumnya, kesadaran diri telah sedikit pulih. Ini banyak berhubungan dengan Ling Qi Tianyan, dan kecepatan pemulihan lebih cepat dari yang dibayangkan Tang San. Apa yang kamu katakan benar, pertama pergi ke tahap ke-6. Aku akan pergi ke kantin untuk melihat apakah ada buah spiritual untuk menumbuhkan kekuatan spiritual. Aku akan membeli satu lagi untuk dimakan. Dubai mengepalkan tinjunya. Transformasi Tianhu tingkat keempat sudah mulai memainkan peran yang jelas, bagaimana dengan urutan kelima? Evolusi seperti apa yang akan terjadi? Ayo, aku pergi. Tang San sudah menyerap energi ungu. Kenapa kamu pergi? Tang San tersenyum sedikit dan berkata, kembalilah ke Kerry Lege untuk menjadi penyapu tang. Petik 2. Sudut mulut Dubai berkedut, dan dia berkata, apa yang kamu lakukan untuk menyapu lantai, Xiao Tang? Bukankah ini buang-buang waktu untuk berkultivasi? Bisakah kamu masih membeli uang untuk menyapu lantai di Kerry Lege? Tang San tersenyum dan berkata, kamu tidak mengerti, ini bukan tentang menyapu lantai. Cepat, beri aku keberuntungan, aku pergi. Dubai tidak berdaya, jadi dia harus dengan terampil memobilisasi mata rubah, memberi Tang San serangan keberuntungan habis-habisan. Dengan lingkaran cahaya putih yang berangsur-angsur meleleh ke dalam tubuhnya, Tang San melambai padanya dan berjalan menuruni gunung. Pergi ke Akademi Kerry. Waktu cutinya sangat tepat, ketika dia tiba di Akademi, dia mengambil sapu dan peralatan kebersihan lainnya, dan merasakan aura spiritual yang kaya dari Akademi Kerry. Hati Tang San tiba-tiba merasa sedikit gugup. Mei Gongxi sudah tahu bahwa dia adalah murid Zhang Haoxuan, dan dia juga identitas penebusan. Jika dia bertemu dengannya lagi, bagaimana dia akan menghadapi dirinya sendiri? Meskipun gugup, tetapi pada saat yang sama ada beberapa harapan. Aku akhirnya bisa punya alasan untuk mencoba lebih dekat dengannya. Bahkan jika kamu mengatakan beberapa kata lagi. Dalam benaknya, Mei Gongxi dengan gagah memegang bulu merak, dan hati Tang San berangsur-angsur menghangat. Masih membersihkan alun-alun di depan gedung pengajaran utama. Seperti biasa, saat membersihkan, dia diam-diam menyerap energi spiritual langit dan bumi, dan menggunakan Suan Tiangong untuk menghangatkan tubuh dan kesadarannya. Apa yang dia tidak tahu adalah bahwa di kejauhan, di balik jendela di gedung pengajaran utama, ada sosok berdiri dengan sepasang mata yang indah menatap Xiao Tang. Mei Gongxi berdiri diam di depan jendela, menatap anak laki-laki yang sedang menyapu lantai di alun-alun, dan ada sedikit pemikiran di matanya. Setelah dia kembali, dia benar-benar memikirkan pertanyaan sepanjang waktu.
Mengapa? Mengapa dia tiba-tiba melunakkan tangannya hari itu? Pada hari itu, ketika dia berputar kembali ke tempat di mana dia membunuh 4 harimau bersayap J tingkat 8, dan hendak mengumpulkan rampasan. Melihat keberadaan orang ini, dia pun berinisiatif untuk menunjukkan jati diri penebusan. Mei Gongzi tidak pernah berpikir bahwa penebusan tingkat oranye akan mengetahui identitas rahasianya, dan dia tidak ragu untuk menyerangnya. Tapi entah kenapa, saat dia mendesak bulu merak untuk membunuh lawannya, setidaknya saat dia ingin menyuntikkan kekuatan pembagian ruang ke dalam tubuhnya, tiba-tiba dia merasakan jantung berdebar kencang. Seolah-olah sesuatu yang besar akan terjadi jika dia membunuhnya sendiri. Perasaan ini belum pernah terjadi sebelumnya untuknya, tetapi ingatan di hatinya sangat dalam. Zhang Haoxuan tiba tepat waktu pada saat itu. Dan bahkan jika Zhang Haoxuan tidak datang, dia merasa bahwa dia tidak bisa membunuh orang ini. Kenapa ini? Memikirkan sorot matanya setiap kali dia melihatnya di akademi, Mei Gongzi merasa lebih aneh. Anak bernama Tang San ini memandangnya berbeda dari orang lain. Ibuku memandangnya dengan mata penuh kasih, dan terkadang dia merasa tertekan. Para siswa dari klan monster memandang diri mereka sendiri dengan jijik, sanjungan, atau iri. Tapi Tang San ini tidak, ketika dia melihat dirinya sendiri, ada kecemerlangan yang aneh di matanya. Tampaknya ada campuran emosi yang sangat kompleks di dalamnya. Emosi semacam ini sulit untuk digambarkan, ada kegembiraan, kenangan, dan kerinduan. Ketika dia melihatnya untuk pertama kalinya di toko teh susu, dia memandang dirinya sendiri dengan linglung. Bagaimana bisa seorang anak berusia 10 tahun memiliki mata seperti itu? Mata konyol seperti itu, aku melihatnya saat ayahku menatap ibuku. Tetapi ketika Tang San memandangnya, itu berbeda, sepertinya ada kesedihan yang kuat di mata gila itu. Sebelumnya, Mei Gongzi itu tidak terlalu memikirkan penampilan seperti itu, karena menurutnya itu tidak ada hubungannya dengan dirinya sendiri. Tetapi sejak Tang San muncul di akademi, dia sering tidak sengaja menabraknya, sering merasakan perubahan di matanya, dan Mei Gongzi mulai memperhatikan pemuda ini. Terutama kali ini, ketika aku bergerak padanya, aku merasa seperti aku tidak bisa melakukannya, yang bahkan lebih aneh. Mei Gongzi sebenarnya tidak menyukai perasaan ini, dia tidak pernah menyukai hal-hal di luar kendalinya. Jika dia bisa memilih, dia lebih rela menjauhi atau bahkan membunuh pria seperti ini yang membuatnya resah. Dia memiliki terlalu banyak tanggung jawab di pundaknya, dan dia tidak ingin melakukan kesalahan, dan dia tidak bisa. Tapi orang ini adalah murid Zhang Haoxuan, jadi dia tidak bisa melakukan apapun padanya. Bahkan tidak bisa mengusirnya. Dan hari ini, ketika aku melihatnya kembali menjelma sebagai Xiao Tang, aku tidak tahu mengapa, Mei Gongzi tiba-tiba merasa lega melihatnya lagi. Dia kembali, dan itu baik-baik saja. Memikirkan hal ini, tubuh Mei Gongzi sedikit gemetar. Mengapa aku pikir akan menyenangkan untuk bertemu dengannya lagi? Saat menyapu lantai, Tang San secara bertahap memasuki perasaan melupakan hal-hal. Semakin dalam pengalaman pesawat ini, semakin kuat dia bisa merasakan pesawat ini. Dunia ini benar-benar unik untuk monster dan roh. Dalam kehidupan sebelumnya, tidak ada yang dilahirkan untuk mengetahuinya, tetapi di alam ini, tampaknya setiap monster dan roh dilahirkan untuk mengetahuinya. Mereka hampir tidak membutuhkan terlalu banyak usaha, dan mereka dapat memperoleh kekuatan yang kuat sendiri berdasarkan evolusi darah mereka. Level pesawat ini bahkan lebih tinggi. Meskipun dia belum melihat pembangkit tenaga listrik top yang sebenarnya, dapat dibayangkan bahwa keberadaan level puncak urutan ke-12 di pesawat ini, bahkan jika itu tidak sebanding dengan Raja Dewa di alam dewa di mana dia dulu, itu tidak akan terlalu buruk. Betapa kuatnya pesawat ini. Pada saat ini, dia menggigil, tanpa sadar menghentikan sapu di tangannya, dan berbalik untuk melihat ke satu arah. Mei Gongzi, yang mengenakan seragam Akademi Carry, berdiri tidak jauh, menatapnya dengan mata menyala. Dia masih memiliki ekspresi dingin di wajahnya, tidak berbeda dari biasanya. Tetapi perbedaannya kali ini adalah Tang San dapat dengan jelas merasakan bahwa dia tidak lewat. Nona muda Mei berhenti sejenak, melihat Tang San yang berbalik untuk menatapnya. Matanya berubah sedikit, karena terkejut, dan dia tampak sedikit gugup. Apakah dia khawatir aku akan membalas dendam padanya? Kejutan tampaknya secara bertahap menutupi ketegangan. Nona muda Mei mulai lagi dan berjalan menuju Tang San. Saling memandang, mata Nona muda Mei berkedip, mengapa kamu datang ke sini untuk menyapu lantai? Untukmu. Tang San menjawab dalam hatinya hampir seketika. Ini rahasia. Tang San tersenyum. Mei Gongzi sedikit mengernyit, bagaimana jika aku harus tahu? Melihatnya tampak tiba-tiba menjadi sedikit bandel, Tang San tidak bisa menahan diri untuk tidak terpana. Ini sepertinya memiliki sedikit kemarahan centil, sedikit berbeda dari kepribadiannya yang dingin sebelumnya. Melihatnya sedikit lamban, Mei Gongzi tidak bisa menahan perasaan sedikit malu. Aku menanyakan sesuatu padamu. Jika kamu ingin tahu, aku akan memberitahumu. Tang San berkata tanpa daya. Kamu sangat tidak berprinsip, kata Mei Gongzi. Aku, Tang San tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata-kata. Kalau begitu aku tidak akan memberitahumu. Petik 2. Beraninya kamu. Suara Mei Gongzi sedikit meninggi. Kalau begitu, haruskah aku memberitahumu atau tidak? Tang San tidak bisa menahan tawa. Tapi ini pertama kalinya dia melihat nona muda yang begitu cantik. Mei Gongzi berkata dengan ringan, silakan. Dia sepertinya kembali ke wajahnya yang dingin lagi. Tang San berkata, energi spiritual di Kericol Lege kaya, yang lebih cocok untuk kultivasi. Petik 2. Berkultivasi sambil menyapu lantai. Mei Gongzi menunjukkan tatapan serius.
Ketika dia mengamati Tang San barusan, dia benar-benar memperhatikan beberapa perbedaan dalam dirinya. Mampu mengendalikan kekuatan ruang yang kuat, dan bahkan menguasai makna inti ruang, kekuatan pengamatannya sangat tajam, dan kekuatan spiritualnya juga sangat kuat. Melihat bagaimana Tang San terlihat ketika dia menyapu lantai, dia merasa bahwa dia terintegrasi ke dalam taman bermain ini. Jelas bahwa dia sedang membersihkan di sana, tetapi sepertinya dia sudah bergabung dengan area ini. Dia tidak tahu bahwa perasaan ini harus disebut kesatuan surga dan manusia. Bagi orang awam, sulit untuk mencapai keselarasan antara manusia dan alam. Tetapi Tang San menyerap jejak keenam, membuat hubungan antara dirinya dan tanaman semakin dekat, ditambah dengan adanya kesadaran kecilnya, dan persepsi sebagai manusia selama 3 generasi, itu menjadi hal yang biasa untuk dicapai. Kesatuan manusia dan alam. Ya, Tang San mengangguk. Dia memang berkultivasi, dan dia tidak berbicara omong kosong. Apakah kamu punya tugas? Mei Gongzi bertanya. Tang San menggelengkan kepalanya, tidak. Ini adalah kejahatan besar untuk menipu atasan, mengerti? Kata Mei Gongzi dengan dingin. Tang San tersenyum pahit, ya, tapi aku tidak punya. Senior putra cantik. Sudut mulut Mei Gongzi bergerak sedikit, panggil aku Mei Sister mulai sekarang. Kakak cantik. Tang San tercengang, dan kemunculannya di kehidupan sebelumnya muncul di benaknya hampir secara instan. Pada saat itu, dia sepertinya meminta semua orang untuk memanggilnya kakak Xiao Wu. Oke, Sister Mei. Tang San mengangguk dengan jujur, tetapi keanehan di hatinya mengalir keluar seperti air pasang. Dia menahan keinginan untuk bergegas memeluknya, dia tidak berani menatapnya lagi, karena dia benar-benar khawatir dia tidak bisa menahan emosi batinnya. Melihat bahwa dia tiba-tiba menundukkan kepalanya, Mei Gongzi sedikit mengernyit, tetapi dia tidak mengatakan apa-apa lagi dan berbalik. Baru setelah suara langkah kakinya menghilang, Tang San mengangkat kepalanya lagi. Mei Gongzi di kejauhan berangsur-angsur pergi. Bibir mengerucut Tang San berangsur-angsur rileks. Tetapi pada saat ini, dia tiba-tiba berbalik dan menatapnya. Tang San terkejut, air mata yang memenuhi matanya tidak bisa lagi ditahan, dan langsung meluncur dari kedua sisi pipinya. Meskipun jauh, Mei Gongzi masih bisa melihat dengan jelas. Dia tiba-tiba berbalik, hanya untuk melihat apakah dia akan melakukan sesuatu di belakangnya, tetapi dia tidak berharap untuk melihat mata penuh emosi yang dalam. Dan air mata berkilauan yang turun seketika. Mei Gongzi hanya merasakan jantungnya menegang sesaat, dan tanpa sadar mengepalkan tangannya. Dia hanya merasa bahwa detak jantungnya sepertinya tidak berdetak pada saat ini, dan perasaan sakit hati yang tak terlukiskan datang seketika. Apa yang salah denganku? Berbalik lagi, dia berjalan pergi dengan cepat, jelas sedikit tergesa-gesa. Melihatnya pergi, Tang San buru-buru menyeka air mata dari wajahnya. Menggelengkan kepalanya tanpa daya, di depannya, dia tidak pernah bisa mengendalikan emosinya. Keesokan harinya tiba-tiba kembali tenang. Tang San menyapu lantai untuk berlatih di Kericho Lege pada siang hari, dan diam-diam menyelinap ke toko kampus di malam hari untuk terus menyempurnakan kaisar perak birunya, dan memelihara tubuhnya dengan menyerap energi spiritual dalam harta surga dan bumi. Hidupnya sederhana dan biasa saja, dia masih kecil di Akademi Keri, dan dia tidak bertemu apa-apa lagi. Tapi baginya, itu agak tidak biasa. Karena berapa kali dia melihat Mei Gongzi telah berkurang banyak karena suatu alasan. Bahkan dengan restu mata rubah. Akademi Penebusan telah menyelenggarakan sesi pelatihan lain, dan efek dari pelatihan lapangan lebih jelas daripada di Akademi Penebusan. Kekuatan setiap orang terus meningkat. Kekuatan spiritual Dubai meningkat dengan lancar, dan secara bertahap mendekati keadaan kekuatan spiritual cair yang meluap. Dengan keuntungan dari pengalaman pertama, kekuatan Cheng Zicheng, Guli, dan Wu Bingji juga meningkat pesat. Sama seperti itu, sebulan telah berlalu. Zhang Haoxuan juga akhirnya kembali. Tang San baru saja kembali dari pekerjaannya di Akademi Keri dan kembali ke Akademi Penebusan ketika dia melihat Zhang Haoxuan menunggu di akademi. Zhang Haoxuan melambai padanya dan kembali ke kamar bersamanya. Tang San menutup pintu kamarnya sendiri dan berkata dengan gembira, "Guru, kamu akhirnya kembali." Petik 2. Zhang Haoxuan berkata, "Bagaimana kabarmu baru-baru ini? Apakah ada masalah dengan kultivasimu?" Tang San menggelengkan kepalanya dan berkata, "Tidak apa-apa, semuanya seperti biasa, aku masih mengumpulkan." Petik 2. Zhang Haoxuan menatap muridnya dari atas ke bawah. Sebulan kemudian, Tang San tampaknya tumbuh sedikit lebih tinggi, kulitnya penuh, dan tubuhnya tampak sedikit lebih kuat. Ada beberapa perubahan dalam semangat seluruh orang. Meskipun intensitas fluktuasi aura garis keturunan di tubuhnya tidak meningkat secara signifikan, dia masih bisa merasakan bahwa Tang San telah berubah, dan dia seharusnya meningkat secara keseluruhan. Bahkan, dalam waktu bulan ini, Feng Hubian Tang San masih merupakan puncak tingkat ke-6, mempertahankan kekuatan garis keturunan Raja Harimau, dan dia secara paksa menggunakan waktu untuk menjadi segel. Pada saat yang sama, merek Kaisar Perak Biru juga telah dikultivasikan ke puncak urutan ke-6, mencapai titik di mana dimungkinkan untuk menerobos kapan saja. Kekuatan tubuhnya juga menjadi lebih kuat dengan meningkatnya penyerapan harta surga, material, dan bumi itu. Ini sudah sedikit lebih tinggi dari orang biasa pada usia yang sama. Sekarang jika kamu dengan paksa menerobos langkah ke-7, pada dasarnya kamu bisa menjalaninya. Selain itu, Ling Qi Tianyan telah berkultivasi ke puncak urutan ke-4, dan transformasi Jinpeng dan perubahan waktu juga telah berkultivasi ke puncak urutan ke-5. Bahkan lebih baik dari Guli dan Cheng Zicheng. Bagaimanapun,
Peringkat yang sama lebih merupakan akumulasi, dan berdasarkan jumlah kontak dengan mereka, traksi dan penyerapan konstan Tang San, di bawah akumulasi, secara alami tiba. Dalam arti tertentu, kultivasinya saat ini telah mencapai kemacetan. Tang San tidak cemas tentang hal ini, jika dia ingin mengolah 4 jejak lainnya ke puncak peringkat ke-6, dia tidak bisa melakukannya sendiri. Karena merek tidak dapat ditingkatkan lagi, Xuan Tiangong juga telah mencapai kemacetan, Tang San telah menempatkan kultivasi kekuatan spiritual di tempat pertama akhir-akhir ini. Di toko akademi, dia mulai berkultivasi dengan bantuan beberapa harta spiritual untuk meningkatkan kultivasi spiritualnya. Dia berbeda dari metode kultivasi Dubai untuk meningkatkan kekuatan spiritualnya. Tidak hanya terus mengumpulkan lebih banyak kekuatan spiritual cair, tetapi juga memperluas lautan spiritualnya sendiri. Dengan adanya sedikit kesadaran spiritual itu, lautan spiritualnya pada awalnya jauh lebih besar daripada orang biasa, dan sementara kekuatan spiritual memelihara kesadaran spiritualnya sebenarnya memberi makan lautan spiritualnya pada gilirannya. Bagaimanapun, lautan roh setara dengan rumah kesadaran. Tang San mengambil keuntungan dari situasi ini, dan juga terus memperluas lautan spiritualnya, kecepatan kekuatan spiritualnya jauh lebih cepat daripada kekuatan darah. Dengan adanya kesadaran ilahi, laut spiritualnya sebenarnya setara dengan tidak ada hambatan. Ini juga merupakan bantuan terbesar yang dibawa oleh kultivasi Raja Dewa di kehidupan sebelumnya. Tang San saat ini, murni dari perspektif kekuatan mental, telah mencapai tingkat kekuatan klan monster urutan ke-9. Dengan nutrisi kesadaran ilahi, dia bahkan tidak akan memiliki kekuatan mental untuk menembus kemacetan tingkat ilahi. Setidaknya itu akan jauh lebih besar dari lautan spiritual klan monster tingkat 9 biasa. Oleh karena itu, dia juga memiliki mata rubah surgawi, dan dia dapat menggunakan rubah surgawi untuk mengubah keberuntungannya, yang juga merupakan peringkat keempat. Tapi waktu Tang San untuk mengendalikan keberuntungannya jauh lebih lama dari Dubai. Zhang Haoxuan mengangguk dan berkata, kamu melakukan pekerjaan dengan baik. Urutan ke-6 hingga ke-7 adalah lompatan kualitatif. Semakin kuat garis keturunannya, semakin sulit untuk ditembus. Dan garis keturunanmu, terus terang, aku tidak tahu apakah harus dianggap kuat atau tidak. Sudah tidak kuat lagi, tapi harus hati-hati, kalian memiliki berbagai macam kemampuan transformasi demon, dan yang terpenting saat menerobos jangan diganggu. Harus hati-hati dan hati-hati. Petik 2. Jangan khawatir, aku akan melakukannya. Tang San mengangguk. Guru, aku menemukan bahwa garis keturunan dari tingkat yang berbeda memiliki tingkat perubahan kualitatif yang berbeda setelah menembus tingkat ke-7. Benarkan? Tanya Tang San. Zhang Haoxuan mengangguk, dan berkata, secara teoritis, ini masalahnya. Kamu berpikir begitu karena kamu melihat bahwa Nona Muda Mei tingkat ke-7 sangat kuat, bukan? Petik 2. Tang San mengangguk. Zhang Haoxuan berkata, jangan bandingkan dengan dia, situasinya istimewa. Itu tidak bisa ditiru. Hah? Kenapa? Tang San bertanya dengan rasa ingin tahu. Zhang Haoxuan berkata, aku mengingatkanmu lagi bahwa rahasia dia sebagai penebusan harus dijaga ketat, dan bahkan pasangan terbaikmu tidak dapat mengungkapkannya kepada mereka. Posisi Mei Gongzi dalam organisasi tidak sesederhana penebusan tingkat biru. Di seluruh organisasi, kepentingannya adalah prioritas nomor 1. Itu melampauiku dan bahkan melampaui presiden. Petik 2. Presiden. Yah, itu adalah pemimpin organisasi penebusan kami. Kami memiliki 1 presiden dan 4 wakil presiden di organisasi kami. Hanya 5 dari mereka adalah penebusan tingkat ungu. Lebih jauh ke bawah adalah penebusan tingkat biru. Jadi, kamu tahu mengapa Mei Gongzi warnanya biru? Tang San berkata, kamu belum mengatakan mengapa situasinya tidak dapat disalin. Petik 2. Zhang Haoxuan berkata, karena ayahnya tidak sama dengan monster lain. Atau, ibunya sangat berbeda. Ayahnya juga Raja Iblis Merak kontemporer, yang sangat mencintai ibu dan anak perempuan mereka. Gunakan rohnya sendiri. Darahnya membangun fondasi untuk putra yang cantik, yang sangat meningkatkan konsentrasi darahnya. Itu saja yang aku tahu. Esensi dan darah. Hati Tang San bergetar. Darah monster sangat berharga. Ekstraksi esensi dan darah umumnya hanya dapat dilakukan oleh diri sendiri. Kalau tidak, bahkan jika dibunuh, esensi darah murni tidak dapat diekstraksi. Menggunakan esensi darah untuk meningkatkan konsentrasi garis keturunan-keturunan, bahkan di dalam klan monster, tidak akan melakukannya dengan mudah. Karena ekstraksi saripati dan darah akan melemahkan asal pembuluh darah sendiri. Ini berbeda dengan darah yang digunakan Tang San untuk menarik Raja Harimau bersayap hari itu. Kultivasi Tang San didasarkan pada Xuan Tiangong, bukan darah. Akar klan monster adalah sumber darah. Mei Gongzi dan ayahnya, Raja Iblis Merak, tampaknya agak istimewa. Tidak heran dia juga memiliki darah klan monster, dia benar-benar berbeda dari pengikut manusia lainnya. Dengan kata lain, dia tidak bisa dianggap sebagai pengikut sama sekali. Fakta bahwa dia mampu membangkitkan mahkota emas Merak juga harus dikaitkan dengan kemurnian garis keturunannya. Oke, jangan bicara tentang itu. Kali ini, karena banyak harimau yang diburu, aku pergi ke 3 kota, dan aku menjual semua yang memaksimalkan keuntungan. Aku telah memperoleh banyak. Aku akan membawamu ke lelang nanti. Lihat, kata Zhang Haoxuan. Mata Tang San berbinar, berapa banyak yang kamu jual? Zhang Haoxuan berkata, aku telah mengubah semua menjadi koin elemen, jadi akan lebih mudah digunakan. Ada total 1020 koin elemen. Tang San menarik napas, begitu banyak. Petik 2. Zhang Haoxuan tidak tahu persis berapa banyak harimau yang diburu Tang San.
Hanya tahu bahwa ada Raja Harimau dengan sayap. Sekarang tampaknya bahkan jika wali kota sendiri, tidak membunuh harimau dewasa saat itu, aku khawatir tidak sedikit orang yang berburu dan membunuh. Tidak heran butuh waktu lama untuk kembali. Zhang Haoxuan berkata, ini terutama harimau bersayap urutan ke-9 lebih berharga. Lebih dari 1000 koin elemen, ini jelas merupakan jumlah uang yang sangat besar. Daya beli koin elemen sangat kuat. Tang San sangat jelas tentang ini. Bahkan di klan monster, mata uang yang umumnya digunakan hanya koin Linky dan koin monster. Mereka yang bisa menggunakan koin elemen semuanya adalah bangsawan. Lebih dari 1000 koin elemen sudah dapat ditukar dengan mata uang teratas. Kapan kita pergi ke pelelangan? Tanya Tang San. Zhang Haoxuan berkata, dalam 6 hari lagi, akan ada pelelangan besar di kota Kerry. Itu hanya diadakan setiap 3 bulan, dan ini adalah pelelangan tingkat tertinggi. Aku akan membawamu ke sana ketika saatnya tiba. Pikirkan tentang apa jenis hal yang kamu inginkan sebelumnya, maka kita akan memiliki target. Petik 2. Tang San berkata, aku tidak memiliki apapun yang aku inginkan. Guru, kali ini kita akan menemukan cara untuk membeli beberapa barang untuk kakak senior Dubai, kakak senior Chengxi, dan kakak senior Guli untuk meningkatkan kultivasi mereka. Bantu mereka menerobos sebagai secepatnya. Hah? Zhang Haoxuan terkejut, jelas tidak mengharapkan Tang San mengatakan itu. Tang San berkata, tentu saja, mari kita periksa. Jika ada sesuatu yang aku butuhkan, aku akan membelinya secara alami. Jangan lupa, peningkatan kultivasi mereka setara dengan peningkatanku. Aku sudah memikirkannya, dan kapan aku mengambil beberapa tanda perubahan Dewa Iblisku telah ditingkatkan ke puncak urutan ke-6 sebelum menerobos. Dengan cara ini, itu akan lebih aman. Zhang Haoxuan berkata, masuk akal. Metode kultivasimu unik. Kamu harus meraba-raba segalanya. Tidak ada yang lebih penting daripada keselamatan. Kamu tidak bisa terlalu berhati-hati. Dan kamu masih muda sekarang, jadi kamu tidak perlu terburu-buru. Cukup bagus bahwa kamu dapat mencapai puncak urutan ke-6 pada usiamu. Aku mendukung idemu. Sampai Zhang Haoxuan pergi, Tang San tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut dengan lebih dari 1000 koin unsur. Meskipun ada banyak hal baik di toko Akademi Kericho Lege, dia tidak dapat mengambil apapun tanpa mengganggu rumput. Dia harus sangat berhati-hati dalam meminjam dan melatih untuk menghindari pengeringan air. Dan lebih dari 1000 koin elemen, itu adalah kekayaan yang sangat besar. Semua uang ini dihabiskan untuk budidaya mereka, dan bantuan kepada mereka dapat dibayangkan. Perasaan menghabiskan uang untuk kultivasi baik untuk dipikirkan. Kakak-kakak seniorku diberkati. Baru-baru ini, makanan di akademi telah meningkat secara signifikan, dan sering ada daging monster, sup tulang monster, del. Ini banyak berhubungan dengan pergi keluar untuk mengalami berburu monster. Sehingga kecepatan peningkatan seluruh mahasiswa di seluruh perguruan tinggi semakin meningkat. Selain mengolah dan menyapu lantai, Tang San masih membangun senjata tersembunyinya. Kombinasi senjata tersembunyi dan lingkaran sihir, ditambah dengan perpaduan karakteristik transformasi Dewa Iblis, efek yang dapat dihasilkan setelah pengalaman terakhir, Tang San memiliki banyak ide baru. Perubahan Dewa Iblis yang berbeda memiliki efek yang berbeda dengan senjata tersembunyi yang berbeda. Misalnya, senjata tersembunyi yang cocok untuk dicocokkan oleh Tianhu sebenarnya sangat kuat, tetapi relatif tunggal. Masalah terbesar dengan satu senjata tersembunyi yang kuat adalah mudah untuk dihindari. Namun, di bawah berkah keberuntungan di mata rubah, menghindar menjadi tidak mungkin. Kombinasi keduanya bisa memaksimalkan kekuatan penghancur senjata tersembunyi tersebut. Senjata tersembunyi yang cocok untuk transformasi Jinpeng, transformasi waktu, dan transformasi esensi es berbeda. Tang San berkembang dan berkembang dengan cara yang sama, terus-menerus meningkatkan lingkaran sihir pada senjata tersembunyi dan senjata tersembunyi itu sendiri, dan baru-baru ini ia juga memperoleh beberapa pengalaman. Mei Gongzi telah menyendiri baru-baru ini, dan dia tidak tahu apa yang dia lakukan. Melihatnya jarang membuat Tang San panik. Mereka belum berbicara sejak saat itu sebulan yang lalu. 6 hari berlalu dalam sekejap. Lelang kota Kerry, yang diadakan setiap 3 bulan, merupakan salah satu acara termegah di kota Kerry. Setiap kali pelelangan besar diadakan, tidak hanya keluarga monster besar di kota Kerry yang akan berpartisipasi, tetapi juga bangsawan dari beberapa kota besar terdekat. Untuk lelang di berbagai daerah, fokus lelangnya berbeda. Bagaimanapun, asal-usul Tianchai di bawah berbeda. Kerry City relatif dekat dengan pantai, dan akan menghasilkan beberapa harta karun unik di laut yang dikenal sebagai Samudra Biru yang tak berujung. Oleh karena itu, jika kamu ingin mendapatkan harta karun semacam ini, paling mudah untuk mendapatkannya dengan mengikuti lelang Kerry City. Lelang Kerry City diadakan di Colosseum. Ini adalah tempat terbesar di kota Kerry. Kolosseum besar ini biasanya digunakan untuk pertarungan gladiator monster. Salah satu kesenangan terbesar dari bangsawan besar adalah bertaruh pada monster dan binatang buas untuk bersaing. Seluruh Kerry City Colosseum dapat menampung 10.000 monster untuk menonton pertempuran pada saat yang bersamaan. Secara alami, akan lebih baik menggunakannya untuk pelelangan. Semakin banyak orang yang dapat berpartisipasi dalam pelelangan, semakin sering harga barang akan semakin tinggi. Setiap kali pelelangan besar diadakan, harga barang di kota Kerry akan didorong melonjak, dan itu juga akan menghasilkan banyak uang bagi para bangsawan yang memiliki berbagai industri. Pagi-pagi sekali, lingkungan Kolosseum sudah sangat ramai. Sejumlah besar monster dengan kualifikasi lelang bergegas ke sini. Di luar Kolosseum, ada berbagai toko dan kios sementara, yang terlihat agak kacau. Selain makanan,
ada juga album lelang, perdagangan budak dan sebagainya. Tang San mengikuti Zhang Haoxuan dan berjalan di tepi jalan selangkah demi selangkah. Hari ini, Akademi Keselamatan datang untuk berpartisipasi dalam pelelangan, hanya tuan dan murid mereka. Status pengikut manusia rendah, dan dalam keadaan normal, mereka tidak diizinkan untuk berpartisipasi dalam pelelangan. Tang San juga tidak tahu di mana Zhang Haoxuan menemukan kualifikasi lelang. Mereka juga melakukan beberapa riasan agar terlihat seperti monster kera yang paling mirip manusia. Di kejauhan, mereka melihat kolosseum yang megah. Kolosseum besar itu sendiri memancarkan aura sengit. Dari kejauhan, tampak seperti binatang raksasa yang merangkak di sana. Zhang Haoxuan berkata dengan suara rendah, Kolosseum adalah tempat hiburan favorit para monster. Monster tidak hanya akan bertarung di sini untuk berjudi, tetapi mereka bahkan akan keluar lapangan untuk bermain judi. Monster-monster itu suka berperang, dan kekuatan mereka luar biasa, ukuran status mereka. Satu-satunya standar, monster yang bisa mengalahkan musuh kuat di Kolosseum akan dihargai dan memiliki status yang lebih tinggi. Para bangsawan di monster umumnya diwarisi dari darah, dan mereka yang memiliki darah kuat perlombaan lahir untuk menjadi bangsawan. Dan satu-satunya cara monster biasa menjadi bangsawan adalah dengan berpartisipasi dalam pertarungan binatang buas di Kolosseum. Selama mereka bisa memenangkan 10 pertandingan berturut-turut di Kolosseum tingkat kota utama ini, mereka bisa mendapatkan kualifikasi bangsawan. Hati Tang San tergerak, lalu bagaimana dengan pengikut manusia kita? Bisakah kita berpartisipasi dalam pertarungan binatang untuk mendapatkan status bangsawan? Petik 2. Zhang Haoxuan berkata, secara teoritis, itu mungkin, tetapi itu membutuhkan 100 kemenangan berturut-turut. 100 pertandingan. Mulut Tang San berkedut. Zhang Haoxuan mengangguk dan berkata, jadi, ini hampir tidak mungkin. Kolosseum akan menghadapi monster atau monster kuat yang ingin mendapatkan status bangsawan. Tidak peduli berapa usiamu di sini, level berapa. Kamu mungkin menghadapi lawan dari level manapun di bawah dewa. Bahkan jika kamu sudah menjadi basis kultivasi tingkat 9, kamu mungkin juga menghadapi tantangan dari beberapa pembangkit tenaga listrik tingkat 9. Yang disebut kemenangan beruntun adalah setiap 10 pertandingan. Jika kamu tidak bisa beristirahat, artinya, kamu perlu memenangkan 10 pertandingan berturut-turut. Setelah Kolosseum ditutup pada hari itu tidak akan dihitung sampai 10 pertandingan, dan kamu perlu menghitung ulang lain kali. 10 putaran pertempuran roda akan lebih sulit. Sekarang, aku sudah di peringkat ke-9, dan aku bertanya pada diri sendiri bahwa aku tidak memiliki kemampuan. Tang San sedikit mengernyit, ini benar-benar agak sulit. Jika pengikut manusia menjadi bangsawan, apakah ada manfaatnya? Zhang Haoxuan berkata, manfaatnya jauh lebih banyak. Pertama-tama, kamu bukan lagi seorang budak, kamu dapat menikmati semua perawatan para bangsawan klan monster. Anak-anak memiliki kualifikasi untuk memasuki sekolah formal klan monster. Mereka juga bisa mendapatkan semua manfaat yang bisa didapatkan oleh para bangsawan klan monster. Namun, sejauh yang aku tahu, aturan ini hanya untuk menarik pengikut manusia ke dalam Kolosseum untuk mati, dan untuk menambah kesenangan bagi binatang buas mereka. Tidak ada manusia yang memilikinya, pernah bisa mendapatkan status bangsawan dari Kolosseum. Manusia yang mati di Kolosseum tidak tahu di mana mereka berada. Sekarang hampir tidak ada manusia yang berani masuk ke Kolosseum untuk mati. Tang San menarik napas dalam-dalam dan berkata, dengan kata lain, jika aku bisa mendapatkan kualifikasi bangsawan di Kolosseum, aku bahkan bisa pergi ke Kericol Lege untuk pergi ke sekolah. Petik 2. Zhang Haoxuan tercengang, melirik Tang San, dan berkata, secara teoritis, memang seperti ini. Monster yang telah mendapatkan gelar bangsawan dari Kolosseum akan sangat dihormati, dan monster menghormati pahlawan yang bertarung seperti itu. Meskipun sulit untuk ditaklukkan, muncul, tapi begitu muncul, itu adalah target semua pihak. Namun, jangan melakukan hal bodoh. Dengan kekuatanmu saat ini, apalagi 10 pertandingan, jika kamu bertemu monster dari urutan ke-7 atau ke-8, kamu akan terpecahkan dalam satu pertandingan. Meskipun Kolosseum tidak ada habisnya, jika monster menghadapi pengikut manusia kita, mereka hampir mati jika kalah. Tidak ada pilihan lain selain mengakui kekalahan. Petik 2. Aku mengerti. Jangan khawatir, aku tidak akan mengambil risiko melakukan sesuatu yang bodoh. Tang San mengangguk dan berkata. Bagus. Saat mereka berbicara, mereka sudah tiba di depan Kolosseum. Aku tidak tahu di mana Zhang Haoxuan mendapatkan tiket masuk, dan keduanya masuk dengan lancar. Memasuki Kolosseum, ada bau samar darah di udara, dan sepertinya ada aura pembunuh yang kuat bercampur di dalamnya. Ini memberi orang perasaan bergidik, yang menunjukkan berapa banyak pembunuhan telah dilakukan di Kolosseum ini. Dan pada saat ini, Tang San dengan jelas melihat bahwa sudah ada banyak monster yang duduk di tribun, kebanyakan dari mereka sangat bersemangat, jelas menantikan pelelangan hari ini. Zhang Haoxuan membawa Tang San ke mimbar, dan menemukan posisi mereka di sudut tepi, yang merupakan posisi yang sangat tidak mencolok. Di setiap kursi, ada tombol sensor, dan menekan tombol sensor gerak adalah untuk berpartisipasi dalam pelelangan. Setelah lelang selesai, ambil nomor kursi di kursimu untuk membayar lelang. Meninggalkan Kolosseum juga membutuhkan nomor kursi. Saat pergi, setiap monster yang berpartisipasi dalam pelelangan harus memeriksa nomor kursi untuk melihat apakah item tersebut dapat dilelang. Jika ada situasi di mana item dipukul dan pembayaran tidak dilakukan, maka sangat sederhana, tidak peduli siapa itu akan dilemparkan ke Kolosseum selama 10 pertandingan.
Jika kamu bisa menang 10 kali berturut-turut, maka selamat, kamu tidak bisa membelinya. Jika kamu kalah, oleh karena itu, tidak ada yang akan melakukan lelang dengan santai, jika tidak maka akan menjadi jalan buntu. Tombol induksi ada di depan kursi, dan ada cincin pelindung logam, ini untuk mencegah orang di kursi berikutnya dengan sengaja membingkai tombol lelang, yang telah terjadi sebelumnya. Duduk, mereka bisa melihat hampir seluruh kolosseum dari posisi mereka. Ini memang tempat yang sangat besar, seluruh tempat disajikan dalam bentuk melingkar dengan lingkaran kursi yang terhubung erat. Di bawah tribun, paling dekat dengan kolosseum, ada lingkaran ratusan kamar pribadi. Kamar pribadi ini hanya dapat digunakan oleh bangsawan, dan mereka harus membayar biaya yang mahal. Ini adalah simbol status. Tanah di kolosseum berbintik-bintik merah tua, sepertinya diaspal dengan lumpur, dan warna berbintik-bintik di atas tidak diragukan lagi dipicu oleh darah. Kamu dapat melihat betapa kejamnya binatang buas di sini. Tang San bertanya kepada Zhang Haoxuan di sebelahnya, Guru, jika kolosseum besar ini dapat memenangkan 10 pertandingan berturut-turut, tampaknya ada banyak manfaat, dan dapatkah itu dibebaskan? Petik 2. Zhang Haoxuan mengangguk dan berkata, dalam arti tertentu, seperti ini. Kolosseum itu sendiri adalah salah satu hukuman monster. Beberapa orang monster telah melakukan kejahatan. Jika lebih serius, itu tidak akan mengancam monster. Ketika klan memerintah, adalah mungkin untuk dihukum datang ke kolosseum untuk putaran binatang. Jika kamu dapat pergi hidup-hidup, kamu akan dibebaskan. Tetapi dalam kebanyakan kasus, kamu masih akan mati. Ini adalah perang hukuman kedua hanya untuk hukuman mati. Tampaknya hidup, tetapi dalam kenyataannya sulit. Petik 2. Tang San berkata, jika kamu menang, kamu masih bisa mendapatkan kualifikasi bangsawan. Zhang Haoxuan mengangguk, ya. Jika kamu menang, kamu akan membuktikan kekuatanmu sendiri. Kamu tidak hanya akan dibebaskan, tetapi kamu juga akan diberikan status bangsawan. Begitulah cara yang kuat memakan yang lemah. Ada semakin banyak monster di tribun, dan kolosseum, yang dapat menampung puluhan ribu orang pada saat yang sama, segera menjadi penuh, dan suasana menjadi semakin antusias. Lelang besar hari ini akan segera dimulai, semua penawar tolong jangan tinggalkan tempat dudukmu. Jika tidak, kamu akan menanggung risikomu sendiri. Sebuah suara bergema menyebar ke seluruh penonton. Apa yang disebut konsekuensi sombongnya jelas mengacu pada masalah besar yang disebabkan oleh tombol lelangnya sendiri yang ditekan oleh orang lain. Area tribun di stadion berangsur-angsur menjadi sunyi. Langit di atas aula lelang besar tiba-tiba menjadi mendung, membuat cahaya seluruh aula lelang besar redup. Tang San mendongak, dan dia terkejut menemukan bahwa awan gelap ini bukanlah awan gelap yang nyata, tetapi aliran arus udara hitam pekat yang menyatu, menutupi langit. Ini semacam formasi untuk membuat situasi di lapangan lebih jelas terlihat. Zhang Haoxuan menjelaskan, pada saat ini, berkas cahaya besar menyala dari puncak tertinggi kolosseum, dan berkas cahaya memasuki arena, menghilangkan kegelapan seluruh kolosseum, dan sinar cahaya terlihat sepenuhnya. Di tengah kolosseum, aku tidak tahu kapan ada sosok yang agung, berbentuk manusia, tetapi tingginya lebih dari 10 meter. Bahkan di ruang besar kolosseum, itu masih sangat menarik. Pria ini memiliki kepala botak besar, seluruh tubuhnya memancarkan aura ganas, kulitnya kuning kecoklatan, dia hanya memiliki satu mata vertikal di kepalanya, tetapi dia memiliki 4 lengan. Sosok itu sangat kuat, dan gaun mewah dikenakan di atasnya, yang merupakan pemborosan kain pada pandangan pertama. Keempat lengannya terangkat pada saat yang sama, dan berbalik untuk menyambut tribun. Segera, ada serangkaian sorakan dari tribun, dan gelombang suara besar memekakkan telinga. Mereka semua meneriakkan nama yang sama. USC, USC, USC. Petik 2. Zhang Haoxuan berbisik, monster ini sangat terkenal. Ini adalah salah satu keluarga monster bermata satu yang kuat. Kekuatan tingkat 9. Ia telah melakukan kejahatan dan dihukum untuk melawan binatang buas di kolosseum. Gelar bangsawan. Terlebih lagi menakutkan adalah bahwa orang ini selalu senang dengan bis. Dia memenangkan 10 pertandingan dan menolak untuk pergi. Kemudian dia berpartisipasi dalam 4 putaran dan semuanya menang. Dia memenangkan 50 kemenangan berturut-turut. Ini Kerry. City University Colosseum telah memenangkan paling banyak permainan. Setelah itu, selama Klan Monster memenangkan 9 pertandingan berturut-turut, ia akan bermain dan menjaga pas terakhir. Cukup bergabung dengan Colosseum dan dapatkan keuntungan besar dengan menjaga pas. Setelah itu menjaga gerbang, tidak ada yang bisa selesaikan binatang pertempuran. Dijuluki tukang daging darah, ia memiliki reputasi tinggi di kota. Pernah dikatakan bahwa membunuh para dewa sepenuhnya dengan membunuh. Petik 2. Selamat datang semua orang di Kolosseum untuk berpartisipasi dalam pelelangan hari ini. Suara Yuxi bergema di seluruh hadirin lagi. Sorak-sorai juga turun banyak. Karena ini adalah Kolosseum besar, sebelum pelelangan, kamu selalu harus memesan makanan pembuka. Pengalaman hari ini pasti akan membuatmu merasa bahwa perjalananmu berharga. Selanjutnya, akan ada 3 pertunjukan pertarungan binatang. Pertempuran binatang hari ini tidak dapat diterima. Taruhan, bersoraklah sebanyak-banyaknya, hahaha. Yuxi tertawa terbahak-bahak. 3 pertarungan binatang. Tang San memandang Zhang Haoxuan menggelengkan kepalanya, jelas dia tidak tahu ada pengaturan seperti itu. Game pertama, ini adalah pertempuran antara monster dan binatang buas. Mari kita lepaskan beruang perang haus darah yang paling ganas dan brutal dan kalajengking raksasa paling menakutkan yang berjalan dalam kegelapan. Petik 2. Semua sinar Kolosseum dikumpulkan ke dalam dan dikonsentrasikan ke dalam Kolosseum.
Dua balok terkuat jatuh di kedua sisi Kolosseum. Tang San melihat ada gerbang besar di setiap sisi. Seiring dengan gerbang logam besar yang perlahan naik, ada raungan rendah di dalamnya. Raungan yang menakutkan memekakkan telinga, dan saat berikutnya, sebelum gerbang dibuka sepenuhnya, raksasa telah muncul dari satu sisi. Beruang raksasa dengan ketinggian 7 meter dan rambut merah gelap sudah bergegas keluar. Itu berdiri, sepasang cakar beruang memukul dadanya dengan keras, membuat ledakan yang keras. Matanya benar-benar berubah menjadi merah darah. Aura setan meletus dengan panik dengan bau darah yang kuat. Beruang perang yang haus darah. Di sisi lain, gerbang terbuka, dan kalajengking raksasa dengan tubuh ungu gelap merangkak keluar. Panjang tubuhnya juga 5 meter, kait ekor panjang dimiringkan dari belakang, dan sepasang cakar raksasa memancarkan cahaya dingin. Cakar raksasa panjangnya lebih dari 2 meter dan lebar 1 meter. Antara membuka dan menutup, sepertinya apapun yang tersangkut di dalamnya pasti akan mati. Keduanya adalah monster, dan dari sudut pandang aura, mereka semua adalah eksistensi tingkat 8. Setelah kedua monster itu memasuki arena, hal pertama yang mereka lihat adalah Yuxi di tengah arena. Mereka hampir berhenti, dan mereka semua langsung bergegas ke Yuxi. Proses pengisian penuh dengan rasa gila. Yuxi tertawa, keempat tangannya yang kokoh terbentang, dan ketika kedua monster raksasa itu mendekatinya, mereka tiba-tiba mengepalkan tinjunya dan meledakkan diri. Ada ledakan yang dalam di udara, dan beruang perang yang haus darah dan kalajengking raksasa dibombardir dan terbang hampir pada saat yang sama, dan mereka jatuh. Yuxi mendengus menghina, ayo tampil bagus, jika kamu mengalahkan lawan, kamu akan memiliki kualifikasi untuk hidup. Saat dia berbicara, dia kemudian melangkah pergi. Baru setelah berjalan ke sisi lapangan, kedua monster itu bangkit lagi dan saling memandang dengan geraman marah. Dia bahkan tidak berani melihat ke arah Yuxi. Pada tingkat ke-8, mereka juga memiliki kebijaksanaan tertentu dan dapat memahami kata-kata Yuxi. Kamu juga dapat dengan jelas merasakan kengerian drama tersebut. Beruang perang yang haus darah bergerak lebih dulu, tiba-tiba melangkah maju, dan berjalan menuju kalajengking cakar raksasa yang berlawanan. Tanah Kolosseum ditumbuk dengan langkah kaki yang berat. Sepasang mata melepaskan kecemerlangan merah berdarah, dan tubuh yang semula agung tiba-tiba menjadi lebih kuat. Tonjolan otot, hiruk-pikuk haus darah. Dalam keadaan haus darah, pertahanan, serangan, dan kecepatan beruang perang yang haus darah akan meningkat tajam, tetapi IQ akan turun secara signifikan. Rambut merah gelap di tubuh tiba-tiba naik, dan bau busuk yang mengerikan membanting dengan keras. Ketika terkejut, cahaya es di mata kalajengking raksasa itu berkedip, dan ekor kalajengking panjang di bagian belakang terbanting ke bawah. Pemilihan waktu yang tepat adalah waktu ketika beruang perang yang haus darah menghantam udara dan menghantam tanah, tidak mampu menahan momentum. Dengan suara engah, jarum ekor kalajengking raksasa telah menusuk salah satu mata beruang perang yang haus darah. Aum, rasa sakit yang hebat membuat beruang perang yang haus darah mengaum dengan liar, dan cakar beruang meraih ekor kalajengking raksasa seperti kilat, dan pada saat ini, pemandangan aneh muncul. Dua cakar raksasa yang telah dihancurkan ke tanah olehnya tiba-tiba terpental, satu dengan berani mencubit leher beruang perang yang haus darah, dan yang lainnya langsung memotong ekor kalajengking. Halo di mata Tang San berkedip, dan dia hampir tidak bisa melihat dengan jelas dengan bantuan mata surgawi. Ternyata ekor jangkar raksasa yang patah sebenarnya terhubung kedua urat daging, yang tidak benar-benar patah sama sekali. Dan itu bisa dimanipulasi. Jelas, kalajengking iblis Ao raksasa tidak terpengaruh oleh haus darah dari awal hingga akhir, tetapi membuat jebakan seperti itu untuk beruang perang yang haus darah dalam sekejap. Setelah ekornya merapat, kalajengking raksasa menggunakan kalajengking raksasa yang dijepit di leher beruang perang yang haus darah untuk menarik, dan dibutuhkan lompatan ke punggung beruang perang yang haus darah, dan kalajengking raksasa lainnya juga menarik dan menabrak beruang perang yang haus darah. Kepala, apakah mata dengan jarum kalajengking dimasukkan? Tubuh agung, Bang, Bloodthirsty War Bear terhuyung-huyung, dan ketika dia akan berjuang, tubuhnya mulai berkedut dengan keras. Sudah menjadi rahasia umum bahwa jarum ekor kalajengking sangat beracun, belum lagi jarum ekor kalajengking dari kalajengking raksasa, racunnya masuk dari mata, dan racunnya bisa dibayangkan. Tang San juga memperhatikan detail, cakar kalajengking cakar raksasa jelas kuat, tetapi tidak bisa mematahkan leher beruang perang yang haus darah, itu hanya menempel di sana, tidak bisa mematahkan bulunya. Dapat dilihat bahwa pertahanan beruang perang yang haus darah itu sendiri sangat kuat. Namun, tidak peduli seberapa kuat fisiknya, ia tidak dapat bertindak di mata, dan bagaimanapun, ia masih mengejar jalan. Dalam hal kekuatan tempur nyata, mereka pasti tidak jauh berbeda. Namun, strategi dan taktik kalajengking raksasa jauh di atas beruang perang yang haus darah. Pada akhirnya, itu sudah merupakan kemenangan yang membuatnya tidak bisa mengerahkan kekuatan tempurnya sendiri sama sekali. Ekor kalajengking raksasa bergoyang terus-menerus, dan segera, jarum ekor kalajengking baru perlahan tumbuh. Tapi bisa juga dilihat bahwa nafas di tubuhnya sudah jelas turun. Beruang perang yang haus darah yang gemetar itu perlahan-lahan jatuh ke tanah, dan secara bertahap mengakhiri hidupnya dengan kejang-kejang. Keadaan haus darah membuat racun menyebar lebih cepat di tubuhnya, dan secara alami mati lebih cepat. Pada saat ini, ada hiruk-pikuk sorak-sorai dari tribun. Sejak awal, ketika beruang perang yang haus darah berada di atas angin, ia berbelok di tikungan, dan tiba-tiba kalajengking raksasa membunuhnya. Meskipun proses ini singkat, monster selalu suka berperang. Mereka secara alami dapat melihat apa yang terjadi, bagaimana mereka bisa tidak seperti ini bagaimana kalau bersorak untuk adegan pertempuran.
Sosok besar itu berjalan ke venue lagi. Ketika Yuxi datang ke arena, kalajengking raksasa itu dengan cepat melangkah ke samping, melihatnya, dan mengeluarkan suara, mendesis, dari mulutnya. Yuxi meraih mayat beruang perang yang haus darah dan berkata dengan jijik, sampah. Hanya dengan sepasang tangan, dia tiba-tiba melemparkan tubuh besar beruang perang yang haus darah itu sejauh ratusan meter, dan melemparkannya ke pinggir. Pertandingan kedua berikutnya adalah pertempuran bawahan. Ini akan menjadi kompetisi antara dua pengikut manusia. Mereka menanggung kesalahan karena mengkhianati tuan mereka. Mereka dihukum datang ke Kolosseum untuk melawan binatang buas. Selanjutnya, itu adalah pertempuran pertama mereka. Saat dia berbicara, Yuxi menunjuk ke kalajengking raksasa, dan kalajengking itu segera mengerti, dan dengan cepat berlari menuju gerbang yang telah dibuka di sela-sela, dan segera menghilang ke dalam saluran. Dan dua siluet yang jelas jauh lebih tipis dari monster sebelumnya berjalan keluar dari lorong, dan mereka adalah dua manusia. Mereka semua adalah pria manusia yang tampak berusia 30-an. Seorang pria manusia kuat dan bertelanjang dada. Laki-laki manusia lainnya lebih pendek dan lebih kurus. Bunuh, 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 bunuh. Begitu mereka muncul di atas panggung, sudah ada teriakan membunuh dari tribun. Melihat dua pengikut manusia muncul untuk berpartisipasi dalam pertarungan binatang buas, Tang San dan Zhang Haoxuan mengerutkan kening hampir pada saat yang bersamaan. Tidak diragukan lagi, di mata monster, tidak ada perbedaan antara pengikut manusia dan monster. Yuxi memandang mereka dengan mata satu dan muram, dan tersenyum aneh, bunuh, bunuh satu sama lain dan kamu bisa hidup. Hanya ada satu pertandingan hari ini, dan itu dapat dihitung sebagai kemenangan beruntun. Ini adalah perlakuan istimewa. Mengenai kata-katanya, kedua pengikut manusia itu tidak menunjukkan ekspresi apapun, hanya melihatnya dalam diam. Tiba-tiba, mereka bergerak pada saat yang sama, tetapi tidak ke satu sama lain, tetapi ke arah Yuxi pada saat yang sama. Tubuh manusia yang kuat bersinar dengan cahaya, otot-ototnya membengkak seketika, tingginya tiba-tiba dinaikkan menjadi 4 meter, dan telapak tangannya menjadi sangat besar. Cakar tajam di kedua telapak tangannya muncul, melompat dengan tergesa-gesa, dan langsung menuju kepala Yuxi untuk meraihnya. Di sisi lain, pria kurus itu juga berakselerasi pada saat yang sama. Kecepatannya bahkan lebih cepat. Dalam proses berlari liar, sepasang sayap tiba-tiba tumbuh di punggungnya, dan peningkatan kecepatan yang tiba-tiba membuatnya tampak sedikit ilusi. Titik. Rambut terakhir datang lebih dulu, dan dalam sekejap, dia tiba di belakang sisi Yuxi. Cakar abu-abu coklat itu mencengkeram dan langsung menuju ke belakang leher Yuxi. Zhang Haoxuan di samping Tang San sudah menutup matanya kesakitan. Tang San dapat melihat bahwa budidaya dua pengikut manusia ini sekitar urutan ke-6, ya, urutan ke-6. Ini sudah menjadi pembangkit tenaga listrik yang sangat langka di antara pengikut manusia. Namun, lawan mereka adalah tingkat 9. Peringkat ke-9, tukang daging darah menyerukan pertunjukan. Puff, bahkan tidak melihat bagaimana Blood Butcher melakukannya, 2 dari 4 lengannya telah menangkap dua sosok yang bergegas ke arahnya dengan cahaya dan bayangan ilusi. Serangan dari dua pengikut manusia jelas mendarat di atasnya, tetapi mereka hanya meninggalkan beberapa tanda putih di permukaan kulitnya. Tapi tubuh mereka sudah dipegang di tangan si tukang daging. Aku ingin membiarkan salah satu dari kalian hidup selama beberapa hari lagi, tetapi jika kamu harus mati, maka aku akan memenuhimu. Yuxi mengerahkan kekuatan dengan kedua tangan, dan dalam jeritan melengking, tubuh kedua pengikut manusia itu terpelintir dan tertekan di telapak tangannya. Kepala pria kekar itu langsung diremukkan, sedangkan seluruh tubuh pria kurus itu diremukkan. Mata Tang San langsung menjadi stagnan, dia tidak menutup matanya. Sebagai manusia selama 3 generasi, ia telah melihat banyak kehidupan dan kematian. Adegan ini tidak membuatnya panik. Lingkungan sekitar penuh dengan sorakan, dari sorakan klan monster. Tapi hati Tang San sangat dingin. Jelas, dua pengikut manusia tahu betul bahwa tidak mungkin bagi mereka untuk melewati 10 pertandingan di Kolosseum, dan hasil akhirnya adalah kematian yang pasti. Kalaupun mereka bisa bertahan di game terakhir, lawan mereka hanya bermain. Terlebih lagi, mengapa mereka hanya bertahan di game terakhir ketika mereka hanya tingkat 6? Mereka hanya mencari kematian. Di mata mereka yang mati rasa, sudah lama tidak ada keinginan untuk bertahan hidup. Yuxi membunuh 2 orang berturut-turut, tetapi dengan tawa, dukun, yang aneh dari mulutnya, dia melemparkan kedua mayat itu ke pinggir dan membiarkan darah mayat mereka mengalir. Itu saja untuk ronde kedua. Kemudian, selanjutnya, kita akan bertarung dengan binatang buas sebelum pelelangan terakhir hari ini. Itu juga akan menjadi yang paling menarik. Kalajengking raksasa, kembalilah. Gerbang dibuka kembali, dan kalajengking raksasa yang telah pergi sebelumnya kembali, dan sepertinya semangatnya telah pulih, dan aku tidak tahu obat apa yang digunakan. Ungu gelap di tubuhnya menjadi sedikit lebih intens, dan sepasang kalajengking raksasa melambai dengan aura ganas. Di mata Yuxi, ada sedikit tatapan ganas, pertarungan binatang ketiga berikutnya juga akan menjadi yang paling penting hari ini. Satu sisi adalah kalajengking cakar raksasa. Sisi lain akan ada di tanganmu. Begitu kata-kata ini keluar, monster di antara penonton yang masih bersorak beberapa saat yang lalu menjadi jauh lebih tenang. Apa maksudmu dengan bercanda? Ya, salah satu dari kalian dipilih secara acak untuk berpartisipasi dalam pertempuran terakhir. Lawannya adalah kalajengking raksasa. Untuk menang, tidak hanya kalajengking raksasa ini yang menjadi pialamu. Ketika kamu turun untuk menawar, kamu dapat memilih barang apa saja untuk dijual. Dengan diskon 50% dari harga lelang akhir.
Menyenangkan bukan? Hahaha, hahaha. Apakah kamu benar-benar akan memilih salah satu penawar yang berpartisipasi dalam pelelangan untuk pertarungan binatang buas berikutnya? Untuk semua penawar, ini jelas merupakan kejutan. Setelah penonton dengan cepat tenang, saat berikutnya, ada sorak-sorai dan teriakan gembira dari tribun. Segera setelah itu, suasana di antara penonton menjadi antusias kembali. Klan monster menganjurkan pertempuran dan kekuatan. Mereka menyukai rangsangan, dan setelah beberapa saat ketakutan, mereka dengan cepat menerima adegan yang menarik tersebut. Ada puluhan ribu monster di antara penonton, dan kemungkinan terpilih sangat kecil. Monster yang kuat secara alami tidak peduli, dan yang lebih lemah tidak berpikir mereka akan dipilih. Yang terpilih bisa menyerah. Namun, jika menyerah, kamu pengecut, kamu akan keluar dari sini, dan kamu akan kehilangan kualifikasi untuk pelelangan. Kami akan terus memilih secara acak sampai ada pejuang pemberani yang berani bertarung. Kata-kata Yusi diberikan kepada semua monster itu adalah pil penentram hati. Kamu dapat memilih untuk tidak bertarung, yang terpenting adalah tidak berpartisipasi dalam pelelangan ini. Kalau begitu, ayo kita mulai. Puluhan sinar bersinar dari segala arah pada saat yang bersamaan dan mulai menyapu seluruh tribun. Namun pancaran cahaya tersebut tidak sampai mengenai private room, tentunya private room bukanlah salah satu pilihan. Tiba-tiba, balok-balok itu berhenti pada saat yang sama, sebagian besar menghilang, dan hanya satu balok yang tersisa di dudukannya. Monster yang terkena sinar itu sedikit linglung. Itu adalah iblis macan tutul. Itu masih berteriak panik beberapa saat sebelumnya, tetapi saat dipilih, tubuhnya sedikit kaku. Kemudian dia melihatnya melambaikan tangannya lagi dan lagi, tidak, aku tidak bisa, aku tidak bisa. Aku tidak bisa mengalahkannya. Segera, sejumlah besar ejekan terdengar tak perlu dikatakan, iblis macan tutul telah melarikan diri dengan wajah tertutup ejekan. Perilaku pengecut semacam ini akan dipandang rendah oleh klan, tetapi pengecut lebih baik daripada kematian. Ini hanya urutan ke-6, dan menghadapi kalajengking raksasa urutan ke-8 tidak berbeda dengan mengirim kematian. Aku tidak menyangka yang pertama dipilih adalah seorang pengecut, lalu, mari kita lanjutkan. Sampai seorang pejuang sejati terpilih. Sinar itu menyapu lagi. Segera, hanya ada satu sinar yang tersisa, bersinar di sudut tribun. Itu adalah monster kera yang tampak ramping, dan tidak terlihat sekuat monster macan tutul sebelumnya. Tiba-tiba, ejekan terdengar lagi. Setan kera perlahan berdiri dan menghadapi ejekan di sekitarnya. Ditarik oleh teman-temannya, dia masih berkata dengan dingin, aku, Ying, berjuang. Apakah kamu gila? Pada saat yang sama ketika dia meneriakkan 3 kata yang aku tantang, teman-teman di sekitarnya tidak bisa menahan raungan dengan suara rendah. Yang dipilih oleh balok tidak lain adalah Tang San.